Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak dan para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan ini kita meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-11, yaitu liwat LGBT. Pada pembahasan pada bagian ini kita larangan untuk mengumpuli istrinya dari duburnya dan juga mengumpuli istrinya dalam keadaan haid. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa dan meriwayatkan At-Tirmidzi, siapa Imam At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sungguhnya Nabi Muhammad, qala, bersabda siapa Nabi. Apa sih perkataan nyaman? Adapun orang atau yang mendatangi siapa orang haidon kepada istrinya dalam keadaan haid, awi imra'atan atau perempuan pada istrinya, fi duburiha dalam duburnya perempuan, au kahinan atau pada dukun peramal, faqad kafaroh, maka sungguh kafir siapa orang, bima dengan sesuatu anzalah yang menurunkan, bima kelawan sesuatu unzilah, bukan anzalah, unzilah yang diturunkan apa ma ala Muhammadin ngatasi Nabi Muhammad. Faman, maka adapun orang, ini perkataannya Imam Adz-Dzahabi. Faman, maka adapun orang jama'a yang jima' siapa orang imra'atahu pada istrinya orang, wahya utawi imra'atuhu haidun tuhid, au jama'aha atau jama' siapa orang ha kepada istrinya, ia adapun ha pada istrinya, fi duburha dalam duburnya istrinya, fahuwa, maka adapun orang mal'unun iku dilaknat, wadahlan masuk fi hadzal wa'idi di dalam ancaman ini asyadidi yang keras, wa kadza, dan juga demikian termasuk yang dilaknat dan ancaman yang keras, idza ata, apabila datang siapa orang kahinan pada dukun peramal, wa huwa, adapun kahir, wa huwa al munajjimu, yaitu orang tukang ramal, waman, dan orang yadai yang ngaku siapa orang ma'rifata syai'ih, mengatai satu al-masuki yang dicuri, wa yatakallamu, dan bicara siapa orang alal umuri atas sesuatu al-maghibati yang gaib, fasalahu, maka bertanya siapa orang hu pada kahin, an syai'in, dari satu minha dari gaib, fasaddaqahu, maka membenarkan siapa orang hu kepada kahin. Katanya di sini, warawat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis riwayatkan Imam At-Tirmidzi yang diriwayatkan dari sahabat, namanya sahabat Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Itu adalah sahabat yang paling dekat kepada Nabi, yang banyak meriwayatkan hadis yang jumlahnya itu ribuan. Karena beliau itu oleh Allah diberikan kemampuan kuat hafalannya. Yang nama aslinya namanya Abdurrahman bin Shahr. Abdurrahman bin Shahr. Karena dia suka memelihara kucing, dia itu merawat kucing, maka disebut namanya bapaknya kucing-kucing. Maka disebut namanya, panggilnya apa? Abu Hurairah. Kucing itu bahasa Arabnya apa? Hirrotun. Jamaknya Hurairatun.
Maka ketika disebut namanya Abu Hurairah berarti bapaknya kucing. Apa itu artinya jelek? Tidak. Itu menunjukkan bahwa sahabat Abdurrahman bin Saur itu orang yang baik, sampai binatang pun disayangi, binatang pun diperhatikan, apalagi manusia. Nah, apa katanya Rasulullah bersabda? Apa sabda Rasulullah? Man ataha idon aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Orang yang ngumpuli istrinya, yang hubungan intim dengan istrinya, sedangkan istrinya dalam keadaan haid, dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan datang bulannya, atau dia itu mensetubuhi istrinya atau hubungan intim dengan istrinya, tapi itu bukan dari kubulnya, tapi dari duburnya, dari lubang belakang, atau dia datang kepada tukang ramal, kahin, dukun, tukang ramal, maka apa katanya? Maka dia itu berarti mengingkari terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Artinya menurunkan, artinya mengingkari Al-Quran. Penjelasannya begini. Yang pertama, hukum kumpul tidur dengan istrinya yang dalam keadaan haid. Ulama fikih ini di dalam mazhab Syafi'i, misalnya baca kitab mulai dari kitab misalnya itu Safina, Sulam, Takrib, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Iqna, Majmu', Bujairimi, Al-Um, itu menyatakan bahwa hukumnya haram seorang laki-laki melakukan hubungan suami istri ketika istrinya dalam kondisi haid, dalam kondisi menstruasi. Kenapa? Karena pada waktu itu adalah merupakan sesuatu yang Allah memberikan darah yang namanya daru fasadin, darah penyakit. Nah, nomor satu itu haram dan dilarang oleh Allah dalam hadis yang dengan melalui Rasulnya, itu melalui hadis ini. Kemudian yang kedua, secara kesehatan itu akan mengganggu kesehatan. Seorang perempuan yang datang haidnya itu dikumpulin tidur, maka dia akan mempunyai penyakit, terutama kepada alat reproduksinya, akan berpenyakitan. Bahkan itu katanya itu dia itu bisa kalau nanti ditakdirkan punya anak, maka anaknya itu ada kecenderungan kena penyakit juga. Nah, sampai kapan? Mulai perempuan itu datang bulannya sampai dia selesai mandi. Jadi setelah mandi besar, berhenti darahnya, tapi belum mandi besar, hukumnya tetap haram. Walaupun ada yang menyatakan tidak haram, tapi ulama yang kuat pendapatnya sampai perempuan itu selesai mandi besar, baru itu hukumnya halal. Kemudian yang kedua, ya tanyakan sama Denino. Kemudian yang kedua, paham Deni? Oh. Yang kedua, dia itu orang punya istri, menikah dengan sah. Tetapi sayangnya dia itu ngubungin intim dengan istrinya tidak kepada tempat sasaran yang tepat. Bukan tetap untuk nanam punya anak. Ternyata dia itu dari duburnya. Maka juga hukumnya apa? Hukumnya berdosa. Nah, ya, maka dia berarti apa? Mengingkari apa yang turunkan kepada Nabi Muhammad, artinya mengingkari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sudah melarang untuk melakukan itu, yaitu melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Jadi walaupun pada istrinya, kalau ternyata itu dia tidak sesuai dengan tempatnya, maka dia juga berarti tidak menerima, mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berarti tidak mau menerima Al-Quran. Nah, maka karena itu hati-hati.
nanti pada saatnya menikah Faisal harus hati-hati. Dan ini nanti menikah juga harus hati-hati. Tanya sama Muhlas, ada Muhlas? Ya. Harus hati-hati. Ron, apa namanya? Rian, ada nggak Rian? Pulang. Adikara, hati-hati. Nanti pada waktunya jangan sekarang. Sekarang masa mau kawin tah? Izul mau kawin Zul? Sekarang. Izul nggak berani Izul. Tidak kita itu Izul nanti. Nah, kemudian yang ketiga juga dianggap itu mengingkari Al-Quran siapa? Orang yang datang kepada dukun peramal. Kan misalnya ada dukun bilang, dia bilang, lihat tangan kamu. Oh, ini Faisal nanti kalau sudah tua kaya raya. Istrinya berapa Faisal? 1 atau 4? Diramal. Itu namanya apa? Meramal. Atau kadang-kadang tulis namanya Denny. Tulis, ini nanti ini pengusaha keripik. Wah, itu ramal namanya. Tahu namanya? Kahin. Itu termasuk apa? Mengaku mengetahui hal-hal yang gaib. Atau kadang-kadang sampai tanya kalau ada orang kehilangan, ini kira-kira siapa yang ngambil? Jam berapa? Di mana? Wah, kan begitu ya. Padahal dia tidak tahu. Itu namanya apakah kahin? Nah, orang yang datang kepada dukun yang peramal tadi dan membenarkan apa yang diucapkan hal-hal yang gaib itu berarti itu mengingkari Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an menyatakan la ya'lamul ghaibah illallah. Karena tidak ada yang tahu tentang hal-hal yang gaib kecuali Allah. Enggak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Paham? Enggak mungkin ada yang tahu bahwa apa yang akan terjadi nanti. Tidak ada yang akan tahu apa yang dilakukan oleh orang yang di luar jangkauan dia. Maka itu berarti mengaku tahu hal yang gaib. Padahal Al-Quran menyatakan la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Maka apa kata Imam Az-Zahabi? Faman jama'a imra'atahu wa hiya haidun aw jama'aha fi duburiha fahuwa mal'unun wa dakhilun fi hadzal wa'id syadid. Maka kalau ada orang yang berhubungan intim dengan istrinya sedangkan istrinya dalam kondisi haid atau berhubungan intim dengan istrinya dari duburnya, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan kutukan dari Allah, mendapatkan ancaman azab yang besar dari Allah, dan dia termasuk yang dalam ancaman yang keras ini. Na'udzubillah. Wa qada idza ata kahinan wa huwal munajjimu wa man yad'i ma'rifata syai'il masyruki wa yatakallamu 'anil umuril maghibat fasalahu an syai'in minha fasaddaqahu. Juga termasuk orang yang dilaknat, termasuk orang yang dikutuk oleh Allah, termasuk orang yang mendapatkan ancaman adab yang keras itu orang yang datang pada dukun peramal. Pada dukun peramal. Atau datang kepada orang yang mengaku dirinya mengetahui hal yang gaib, mengetahui barang-barang yang hilang, mengetahui hal yang gaib. Lalu dia datang dan bertanya tentang sesuatu yang gaib itu dan membenarkan apa yang diucapkannya itu termasuk apa? Termasuk mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, artinya mengingkari pada Al-Quran. Dan termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Dan termasuk orang yang mendapatkan ancaman azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Wa kasirun, dan banyak minal juhali, dari orang-orang yang bodoh. Waqi'una, itu terjadi siapa juhal fi hadhil ma'asi, pada maksiat ini. Wadzalikah, adapun demikian, kenapa ini terjadi melakukan kesalahan ini? Min qillati ma'rifatihim, karena sedikitnya pengetahuan mereka.
Wasima'ihim dan dengarnya mereka al-muallimah kepada orang yang mengajar dan beralim. Walidzalika, oleh karena itu qala berkata siapa Abu Darda, sahabat Abu Darda, kun jadilah engkau aliman orang yang alim, au muta'alliman atau orang yang belajar, au mustami'an atau orang yang mendengarkan, au muhibban atau orang yang senang. Wala takun, dan jangan ada engkau al-khamisah yang kelima, fatahlak maka rusak engkau, maka celaka engkau. Wa huwa, adapun yang kelima, alladzi la ya'lamu, yaitu alladzi orang la ya'lamu yang tidak tahu siapa alladzi, wala yata'allamu dan tidak belajar siapa alladzi, wala yastami'u dan tidak mendengarkan siapa alladzi, wala yuhibbu dan tidak senang siapa alladzi, man pada orang ya'malu yang mengerjakan siapa orang zalika pada yu'allim wa yata'allam wa muhibban. Wa yajibulan wajib alal abdi atas hamba ayatuba, yaitu harus bertobat siapa hamba ilallahi pada Allah, min jami'idz dzunubi dari semua dosa-dosa, wal khotoya dan beberapa keliruan. Wa yas'alu dan minta siapa hamba Allah pada Allah al-afwa pada pengampunan amma dari suatu madha yang telah lalu, siapa man minhu dari ma fi jahlihi dalam kebodohannya, fi jahlihi dalam kebodohannya man, wal afiyat dan pengampunan bima dalam satu beki yang tetap min umrihi dari umurnya orang. Allahumma ya Allah, inna sungguhnya kita nas'alu minta kitakah kepada engkau al-afwah pada pengampunan, wal afiyah dan pengampunan fid dini, wa alfa pada pengampunan, wal afiyah dan selamat fid dini dalam masalah agama, wa dunya dan dunia, wal akhirah dan akhirat. Innaka sungguhnya engkau arhamur rahimina, itu zat yang paling maha pengasih, maha penyayang. Ar-Rahim maha penyayang. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim, katanya. Wa qasmnal juhali waqi'una fi hadal ma'asi. Banyak orang-orang yang bodoh terjerumus pada dosa yang tiga ini, yaitu dosa melakukan hubungan intim dengan istrinya waktu kondisi haid, dan dia itu mendatangi istri dari duburnya atau datang kepada dukun peramal. Kenapa? Wa dzalika min qillati ma'rifatihim wa sima'ihil muallimah. Karena mereka itu tidak mempunyai ilmu yang banyak, ilmunya sedikit, dan tidak mau mendengarkan ceramah, tidak mau mendengarkan pengajian ulama-ulama yang alim. Oleh karena itu katanya walidzalika qala Abu Darda, kata Abu Darda apa katanya? Ada 4 dan jangan sampai yang kelima. Apa katanya Abu Darda? Kun aliman. Yang pertama kamu harus alim. Bagaimana alim? Ya belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh. Banyak ibadah kepada Allah. Kan begitu Afif. Bagaimana Afif? Bagaimana katanya? Katanya Abu Darda. Yang pertama, bahaya. Yang pertama itu harus alim. Gimana supaya alim? Belajar. Disertai dengan apa? Riyadhah. Banyak ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, sehingga menjadi orang yang alim. Kalau ternyata tidak alim, apa katanya? Kalau dia ternyata tidak alim, apa berikutnya katanya di sini? Au muta'alliman, atau orang yang belajar, kayak sampai ini belajar ngaji. Kalau belum alim harus belajar sampai alim. Kalau ternyata nggak bisa belajar karena sibuk, tidak bisa sekolah, maka au mustami'an, jadi pendengar. Bisa mendengarkan, kalau zaman sekarang paling gampang mustami'an itu, bisa mendengarkan pengajian di masjid-masjid, bisa mendengarkan di YouTube, bisa mendengarkan di FB, bisa mendengarkan di IG, bisa mendengarkan di TikTok.
sampai TikToknya yang ditonton yang lain-lain aja. Coba TikToknya yang bagus-bagus itu dah. Harus mendengarkan di TikTok semuanya. Nah, kalau tidak, au muhibban, senanglah. Senang kepada orang alim, senang kepada orang yang belajar, orang yang senang suka mendengarkan pengajian, itu senang kalau sudah nggak bisa. Apa katanya berikutnya? Di sini katanya Abu Hurairah, wala takunul khamisa fatahlak. Jangan sampai kamu yang kelima, maka kamu akan celaka. Apa yang kelima itu? Katanya di sini, wa huwa alladzi la ya'lamu wa la yata'allamu wa la yastami'u wa la yuhibbu man ya'malu dzalika. Yang kelima itu orang yang tidak alim, yang tidak belajar, tidak mendengarkan dan tidak senang. Nah, itu kan celaka dunia akhirat. Na'udzubillah. Oleh karena katanya wa yajibu 'alal 'abdi ayyatuba ila Allah min jami'iz dzunubi wal khataaya. Maka karena itu seorang hamba manusia seperti kita ini wajib segera bertobat kepada Allah dari segala dosa dan kekhilafan. Dosa kan banyak ya. Kata kotor. Apalagi yang laki-laki ngintip cewek, yang cewek ngintip laki. Ngerasani orang dan lain sebagainya. Itu segera bertobat kepada Allah. Wa yas'alullah al-'afwa ma madha minhu fi jahlihi, dan minta pengampunan kepada Allah dari dosa-dosa yang lalu disebabkan kebodohan yang dia lakukan. Wal 'afiya fi ma baqa min umrihi, dan minta pada Allah kepada keselamatan, wal 'afi, dan keselamatan dari umur, sisa-sisa umur yang dia miliki. Allahumma inna nas'alukal afwa. Ya Allah, aku mohon kepadamu pengampunan. Wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Dan kami minta kepada Engkau keselamatan dalam urusan agama, urusan dunia dan urusan akhirat. Innaka arhamur rahimin, karena Engkau zat yang paling maha penyayang. Jadi kesimpulannya, hukumnya haram, dilaknat oleh Allah, dan seakan-akan dia tidak percaya pada Al-Quran. Orang yang mempuli istrinya dalam kondisi haid, atau mempuli istrinya dari tubuhnya, atau datang kepada dukun peramal, dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih di akhirat kelak. Na'udzubillah. Maka karena itu kewajiban kita menghindari dari 3 dosa itu, dan berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan dari dosa-dosa itu, terutama dosa yang 3, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sampaikan pada pagi, kurang lebihnya kurang maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.